Jumpa lagi dengan kalangan arena informasi dan opini yang mengedukasi. Anda sudah tahu bahwa berkas Roy Suryo yang diserahkan ke kejaksaan dikembalikan lagi ke Polda. Mengapa? Karena Roy Suryo protes keras. Berkas itu belum lengkap karena belum melampirkan keterangan dari ahli yang disodorkan oleh Roy Suryo. Kemudian setelah diadakan pemeriksaan, Polda akhirnya menyetujui keinginan Roy Suryo CS dengan memeriksa ahli linguistik forensik. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan Roy Suryo hasil dari penelitian Roy Suryo terhadap ijazah palsu yang mengatakan bahwa Roy Suryo itu meragukan keaslian itu bukan pidana. Saya melihat ya berdasarkan data-data yang muncul dalam proses penyidikan, saya kategorikan tuturan Roy Suryo ini dengan Pak Rismond itu masuk kategori paling tidak saya 4 kelompok mempertanyakan integratif ya gitu, memperkirakan ya, menilai, mengevaluasi gitu ya, dan meragukan. Jadi semua kategori itu ya dalam analisis linguistik itu tidak berdampak hukum. Gitu ya. Jadi kategori mempertanyakan gitu ya hanya tinggal dijawab. Kategori meragukan tinggal dijawab dengan yang meyakinkan. Kategori menilai ya tinggal mengiyakan atau mentidakkan. Tidak ada sanksi hukum di situ. Jawabnya malah mempidanakan. Iya. Itu sejauh data yang muncul dalam itu ya, karena datanya panjang sekali, berbagai macam rekaman di YouTube, di mana sebagainya, di TV segala macam, makanya cukup menguras waktu ya, dan saya harus membaca lebih teliti sehingga, tapi 4 kategori itulah yang muncul hari ini. Tidak ada kategori menghasut, tidak ada kategori memfitnah, tidak ada kategori memanipulasi data. Dari data yang muncul, ini murni analisis kebahasaan ya, bukan analisis hukum. Itulah sobat, kata ahli linguistik forensik bahwa keraguan Roy Suryo tentang ijazah Jokowi itu palsu, itu bukan ranah pidana. Apakah ini yang akhirnya P19 jadi kejaksaan mengembalikan berkas ke kepolisian? Nantinya itu akan menjadi bahan penelaahan bagi jaksa untuk memberikan petunjuk lebih lanjut. Meskipun kami meyakini petunjuk lebih lanjutnya harusnya kasus ini memang tidak bisa dilanjutkan begitu, karena orang yang mempertanyakan tentang keabsahan dokumen, kemudian orang yang kemudian meneliti dokumen tersebut, dan termasuk orang yang menyampaikan hasil penelitian dari dokumen yang dalam halnya adalah dokumen milik saudara Joko Widodo, itu tidak bisa kemudian dikategorikan secara sepihak sebagai sebuah fitnah, pencemaran, apalagi itu dianggap menyebarkan kebencian atau penghasutan, dan paling penting itu dianggap melakukan editing dan juga manipulasi data elektronik sebagaimana sudah ditegaskan oleh Prof. Henry Subiakto bahwa Undang-Undang ITE itu fungsinya adalah untuk mengawasi transaksi elektronik, sehingga semua orang yang bekerja di dalam transaksi elektronik e-commerce itu bisa benar-benar, hingga kalau ada manipulasi misalkan transaksi yang disalahgunakan, transfer cuma 5 juta, ngaku aja 50 juta, belanja 50 juta, dibayar cuma 5 juta, tapi dengan screenshot yang nilainya 50 juta seolah-olah sudah lunas. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE bukan kemudian digunakan untuk mengkriminalisasi sebuah penelitian yang kemudian dipaksa penelitian itu harus sama dengan
keinginan pemilik dokumen. Kami meyakini bahwa benar hasil penelitian Pak Roy Suryo, Pak Risman, dan yang lainnya ini tentu tidak dikehendaki, bahkan tidak disukai. Sobat kalangan, saya ajak Anda untuk merenung dan berpikir dan jangan bingung. Jadi sebenarnya proses hukum P19, P21 itu apa yang dari kejaksaan itu sebenarnya? Coba ikuti di video ini ya. 20-an saksi dari sana, zong semua. Ya kan? Artinya apa? Ya memang perkara ini konyol gitu loh kalau diterus-teruskan. Walaupun kemudian dari polisi bilang bahwa akan melanjutkan pemeriksaan Ya, nggak saksi dan apa-apa. ahli dari pihak Anda. Iya, tapi kan lucu banget. Artinya apa? Coba lihat gayanya waktu menyerahkan tuh sudah ada 700 sekian barang bukti. Jadi David, saya mau bilang, P19 itu, apalagi di tahap awal, itu sesuatu yang biasa. Oke. Tidak ada yang luar biasa itu. Kasus saya dengan Hotman Paris, atau saya menangani satu klien, itu bisa 5-6 kali biasa. Oke. Ya. Nah Mas karena Roy. itu maka Ya. jangan merasa bahwa dengan di P19 awal dianggap ini sebagai sebuah kecerobohan dari Ya. penyidik. Sudah kami tangkap di situ, Bang. Oke. Mas Roy, dianggap offside, dibilang serangan itu. Nah, jadi begitu. Jadi sangat biasalah bahwa apa berkas-berkas yang dari pemeriksaan tersangka kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau ada kekurangan, minta kelengkapan-kelengkapan, jaksa mengembalikan, dan itu yang file itu namanya P19. Tapi kalau sudah lengkap, seperti arahan jaksa akan dikembalikan lagi ke kejaksaan dari kepolisian. Kalau sudah lengkap, akhirnya bisa dinyatakan P21. Kemudian berkas itu dibawa untuk di pengadilan. Tersangka disidangkan di pengadilan. Apakah tersangka menjadi terduga itu akhirnya akan bebas atau tidak, atau terhukum, terpidana, itu adalah wewenang hakim. Kita tunggu kelanjutannya yang semakin ramai ini. Banyak pelintiran-pelintiran dari beberapa sisi ya itu biasa saja hal semacam itu untuk mempengaruhi massa. Tapi apakah nanti di persidangan itu yang bisa mempengaruhi adalah bukti dan bukti. Sampai di sini jumpa kita di kalangan, sampai jumpa di lain waktu.